Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia. Jokowi adalah pembeda. Kehadiran Jokowi di kancah perpolitikan, bahkan di kancah kepemimpinan negeri ini, adalah suatu pembeda yang sangat nyata. Bahkan pembeda di dalam berbagai hal. Jokowi sebagai pembeda karena sejak hadirnya Jokowi banyak terjadi pergeseran-pergeseran di berbagai hal, di berbagai bidang. Dia berbeda bukan hanya saja karena membuat perbedaan di dalam jabatannya sebagai presiden, ya. Karena kalau jabatan-jabatan presiden ini dipimpin oleh pribadi-pribadi yang sebelumnya atau yang umum ada di dunia ini, ya, itu sangat kental dengan protokol-protokol yang sangat kaku, sangat ketat, dan sebagainya, terutama di dalam dia berhadapan dengan masyarakat, dengan rakyatnya, dan juga di dalam kepemimpinannya sendiri, internal kepemimpinannya sendiri, mulai dari menterinya sampai kepada lembaga-lembaga negara yang ada di dalamnya. Jokowi banyak melakukan manuver-manuver yang bagi rakyat mudah untuk dipahami, mudah untuk melihatnya sebagai suatu yang tulus, sebagai sesuatu yang terlihat, ya, terlihat murni. Bahkan hal yang lebih membuat Jokowi sebagai pembeda dalam kepemimpinan, dengan hadirnya Jokowi, kita atau secara pribadi saya boleh melihat di mana pemimpin-pemimpin sebelumnya, ya, seolah-olah melakukan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat jauh dari apa yang seharusnya dilakukan seorang presiden. Apa yang diperbuat oleh Jokowi menjadi sebuah pembeda yang sangat besar, ya, dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan kita bisa melihat, ya, kemunafikan-kemunafikan, kelicikan-kelicikan, ya, dari pemimpin-pemimpin setelah Jokowi memimpin. Sulit memang untuk kita melihat itu jauh sebelum Jokowi ada menjadi presiden di negeri ini, ya. Terutama juga ketika kita melihat Jokowi menyapa rakyat, menemui rakyat di berbagai desa, di berbagai daerah, bagaimana antusiasme daripada masyarakat atau rakyat yang dikunjunginya, ya. Karena Jokowi tidak hadir di sana untuk performa, untuk pencitraan, tapi dia hadir di sana murni untuk menunjukkan manfaat, menunjukkan bahwa keberadaannya sebagai presiden benar-benar adalah untuk rakyat. Sehingga tidak heran ketika dia mengunjungi beberapa daerah, terutama di masa-masa pandemik ini, ya, begitu banyak rakyat yang dalam tanda kutip mereka tidak berpikir bahwa ini masa-masa pandemik, meskipun daerah yang dia kunjungi itu adalah daerah yang termasuk zona hijau, ya, dalam konteks protokol kesehatan, ya. Ada zona-zona, berbagai zona seperti zona merah, zona kuning, bahkan zona hitam, ya. Sebelum-sebelumnya
Jokowi tidak melakukan kunjungan-kunjungan yang sifatnya membuat massa berkerumun, tapi di tempat tertentu, ya, seperti daerah NTT, dan ramai dibicarakan oleh kelompok-kelompok yang tidak memahami tujuan Jokowi pergi ke sana. Itu begitu hebat antusiasme daripada masyarakat rakyat untuk bertemu dia. Ya, kenapa? Karena mereka sudah merasakan bagaimana Jokowi sebagai presiden hadir, ya, bukan sebagai presidennya, tapi karena manfaat yang dihadirkannya sebagai presiden. Mungkin ada saja orang yang bisa berkata karena tidak senang dengan karya-karya Jokowi, berkata itu pencitraan dan sebagainya. Ya, kalau pencitraan, masyarakat tidak akan seantusias seperti itu. Kita bisa melihat, membedakan mana yang penuh kemunafikan, mana yang penuh dengan kelicikan, ya. Nah, karena itulah saya berkata kehadiran Jokowi sebagai presiden adalah pembeda di dalam berbagai bidang, termasuk di dalam personality para pemimpin. Ya. Kenapa saya katakan personality? Karena Jokowi mampu, atau dengan hadirnya Jokowi kita bisa melihat bahwa para pemimpin-pemimpin yang lain penuh dengan pencitraan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan mungkin bahasa yang paling tepat adalah gila-gila hormat, ya. Gila-gila hormat. Memang seorang presiden harus dihormati, tapi bukan karena dia mengkondisikan dengan cara berbicaranya, cara berjalannya, ya, dengan membuat pertemuan yang kesannya itu atau terkesan seperti dialah yang paling hebat, dia yang paling top, ya. Pertemuan-pertemuan yang membuat kita muak melihatnya, ya. Wibawa-wibawa yang palsu, cara bicara yang terlihat kalem tapi tidak ada isinya, ya, baperan dan sebagainya. Saya senang dengan cara berbicara Jokowi, cara dia membawa diri, menampilkan diri apa adanya. Ya. Dulu kita punya pemimpin seperti itu, seperti Gus Dur, hanya sayang tidak lama dia menjadi presiden di Indonesia. Ya. Ada kemiripan-kemiripan yang kita bisa lihat cara dia menempatkan rakyat itu sama hak dan sama kedudukan. Itu luar biasa. Jadi intinya Jokowi ini bukan hanya punya daya tarik yang hebat untuk perpolitikan Indonesia, tapi juga dia adalah pembeda yang nyata, pembeda yang sangat besar dalam kepemimpinan di NKRI ini. Dengan hadirnya Jokowi dalam kancah kepemimpinan nasional, dia menjadi pembeda sekaligus pembuka aib-aib para pemimpin-pemimpin sebelumnya, atau membuat kita bisa melihat perbedaan yang nyata. Mana yang terbaik, mana yang luar biasa, mana yang tulus, mana yang murni, mana yang licik, mana yang brutal, mana yang bobrok, ya, mana yang memperkaya diri, mana yang gila-gila hormat, ya, mana yang dia nepotismenya begitu kuat, KKN-nya begitu kuat, ya, kelompoknya yang membela kelompoknya habis-habisan. Nah, dalam kepemimpinan Jokowi kita bisa melihat independensi daripada seorang presiden itu luar biasa. Sekaligus juga, ya, seorang presiden yang begitu merakyat tanpa batas. Begitu merakyat tanpa batas. Kenapa? Ya. Karena kita bisa melihat begitu tulusnya dia. Apakah rakyat itu ada di sawah, apakah rakyat itu ada di gunung, apakah rakyat itu ada di rumah yang sangat sederhana, ya. Tidak ada batasan untuk dia berinteraksi dengan mereka. Apakah mereka ada di lapangan terbuka, di ruangan tertutup dan sebagainya.
ya. Bahkan kita bisa melihat adanya perbedaan yang begitu nyata ketika Jokowi harus lewat di jalan-jalan yang umum, jalan-jalan protokol dan sebagainya. Kalau pemimpin-pemimpin sebelumnya begitu heboh dengan pengawalan, ya, dengan atas nama pengawalan seorang presiden, ya, yang membuat orang-orang harus tersingkir di kiri dan kanan. Tapi lihat Jokowi, ya, pengawalan yang dilakukan adalah pengawalan yang tetap standar, tetapi cara Presiden Jokowi memperlakukan pengawalan itu sangat berbeda. Kita tidak melihat ada eksklusivitas di sana. Dia tidak ingin keberadaannya atau kehadiran itu seolah-olah menunjukkan dia adalah orang yang paling berkuasa di negeri. Sebelum-sebelumnya kita melihat hal-hal itu, ya. Bahkan jangankan tingkat presiden, ya. Dalam level-level yang lain kita bisa melihat begitu arogannya orang-orang menggunakan jalan dengan pengawalan-pengawalan yang begitu hebat, seolah-olah hanya dia yang memerlukan tempat itu, jalan itu, seolah-olah hanya dia yang menjalankan tugas di negeri ini, ya. Bukan karena hebat tugas yang dia lakukan, tapi kita lebih melihat arogansi, ya. Tapi lihat Jokowi, karena itulah saya berkata Jokowi hadir sebagai pembeda dalam segala hal, dalam segala bidang. Bravo buat Jokowi, dan Jokowi adalah anugerah terbesar bagi bangsa ini. Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia.